Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggora Jarkoto. Saya dari Prodi Teknologi Komputer D3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Know in Android, aplikasi yang difungsikan untuk eh, para programmer atau orang-orang yang antusias terhadap pemrograman Android di sini, pemrograman mobile. Eh, Isi dari aplikasi ini itu adalah artikel-artikel yang di mana artikelnya itu membahas mengenai seluk-beluk Android, seperti contohnya di sini ya, Google Pixel Watch ini seperti itulah, Android X gitu ya. Aplikasi ini tuh memiliki beberapa fitur. Salah satunya di sini ada fitur search ya. Di sini seperti contoh saya search Kotlin seperti itu. Nah, di sini akan muncul artikel-artikel Kotlin yang dapat kita baca ya. Dan sumber dari artikel-artikel di sini itu artikel resmi dari Google. Jadi untuk kebenaran dari artikel ini sudah dapat dipastikan eh, langsung bersumber dari Google. Jadi kita buka ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita dapat membuka. Nah, kita di sini dapat membuka dan membaca artikel-artikel mengenai Kotlin di sini. Eh, untuk artikel dari aplikasi Nonya Android ini itu semuanya dalam bahasa Inggris ya. Di sini ada banyak. Oke, kita lanjut. Di sini ada halaman beranda. Di sana ada halaman beranda. Cek. Nah, ada beberapa fitur lagi seperti di setting seperti ini. Nah, ini saya sudah menggunakan material 3. Jadi, eh, aplikasi ini tuh sudah bisa kita atur tampilannya ya. Ini seperti kita mau pakai light mode atau kita pakai dark mode seperti ini. Nah, ada dynamic color, sudah ada juga ya. Nah, eh, lalu di sini ada fitur save ya. Jadi bagi yang misalkan ada artikel yang belum selesai dibaca gitu ya, yang nantinya ingin dibaca lagi supaya nanti lagi nyarinya nggak susah dan bingung nyarinya, kita bisa save aja di sini. Nanti dia akan keluar di halaman save ini. Ya seperti itu. Nah, dia akan keluar di sini. Lalu di sini ada interact ya, halaman interact ini adalah eh, poin-poin lah ya yang ingin masuk ke beranda kita. Jadi, nah, seperti misalkan Android Auto gitu ya, kita pengen artikel mengenai Android Auto ini tuh keluar di beranda kita ya. Itu bisa kita centang seperti ini. Nanti artikelnya yang mengenai Android Auto gitu-gitu yang kita centang tentang ini, dia akan muncul di beranda kita. Ya, dia akan muncul di beranda sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, ini seperti itu. Dan untuk artikel-artikel yang ada di aplikasi ini, karena aplikasi ini belum eh, bisa real time mengupdate aplikasi, mohon maaf, untuk mengupdate artikel-artikelnya. Jadi ini masih harus dimasukkan satu persatu secara manual. Jadi
untuk mengupdate atau menambahkan artikelnya kita harus memprogram lagi untuk menambahkan eh, artikelnya ya. Jadi artikel-artikelnya juga berisi artikel lama. Di sini 2022, sini 2022 ya. Ini yang mungkin sudah ketinggalan ya, sudah tidak relevan untuk sekarang ya. Jadi aplikasi ini dibuat tujuan awalnya itu untuk um, memudahkan para orang-orang yang ingin menjadi seorang programmer Android ya, untuk menjadi developer seperti itu bisa belajar dan mencari artikel dari sini itu. Kalau lebihnya seperti itu. Kalau untuk program sendiri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program. Bukan programnya yang ingin saya jelaskan, tetapi eh, mengenai struktur ya, struktur dari programnya sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini programnya itu banyak sekali filenya ya. Nah, seperti ini. Banyak sekali dan cenderung kalau misalkan dilihat tuh rumit ya. Padahal tujuan saya membuat programnya sebanyak ini itu bukan tanpa alasan ya. Karena tujuan saya untuk membuat banyak file seperti ini yaitu adalah memisahkan program satu dengan yang lain. Jadi misalkan kita buat halaman login gitu ya misalkan ya, kita buat halaman login. Nah, itu apabila kita satukan dengan program-program yang ada di halaman login itu misalkan ada satu error saja, itu terkadang di sini tuh keluarnya ada tiga atau dua gitu ya, itu yang membuat bingung gitu. Nah, itu kenapa saya lebih memilih untuk membuat masing-masing ini program itu satu file gitu. Supaya apabila misalkan ada satu error di satu file ya hanya file itu saja yang error, tidak merambat ke yang lain seperti itu. Itu alasan saya kenapa memisah ya. Jadi jadi sangat banyak seperti ini pada akhirnya. Cuman menurut saya ini jauh lebih mudah dibandingkan mm, membuat program yang sangat amat panjang dan apabila ada error itu sulit sekali untuk mengatasinya ya. Lebihnya seperti itu. Ini juga saya menggunakan Jetpack Compose untuk framework UI-nya. Ya kurang lebih seperti itulah untuk aplikasinya. Simpel saja aplikasinya, nggak rumit. Sebisa mungkin dibikin supaya user friendly, jadi tidak membingungkan. Di sini juga ada riwayat ya yang habis kita searching tadi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih, nggak ada yang sulit, rumit ataupun yang lain. Hanya simpel saja. Aplikasi ini hanya pure menyediakan artikel-artikel mengenai seputaran developer ya. Kalian misalkan mau developer game gitu ya, bikin aplikasi game untuk mobile gitu ya, di sini ada. Atau kalian mau belajar Kotlin, itu ada di sini ya. Mau apa aja, nah, di sini ada UI gitu ya. Ada privacy and security juga ada di sini. Nah, cukup lumayan lengkap yang bisa kita cari. Bahkan di sini ada Android Auto juga. Nah, tapi ya itu ya, kelemahannya adalah aplikasi ini belum bisa mengupdate artikelnya secara real time. Jadi sudah lama sudah tidak diupdate. Jadi artikelnya itu rata-rata 2022, 2021 seperti itu. Ya, kurang lebihnya itu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas responsi praktik pemrograman mobile ya.
Jadi saya mohon maaf apabila dalam penjelasannya ternyata ada terkandung kata-kata yang mungkin sulit dipahami ataupun tidak jelas ataupun kesalahan dalam perkataan. Saya mohon maaf. Eh, itu penjelasan sedikit dari saya mengenai aplikasi Know in Android ini. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.